Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless. Jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Dibuka dengan sangat sangat vibe-nya tuh sangat menyenangkan gitu, sangat bersinar, sangat optimis. Dan bisa aku mengerti kenapa, karena ditutup dengan ini ya. Tapi kita mulai dari yang ini dulu. Ini tuh sun, kata kuncinya source. Kalau ibaratnya matahari itu kan ibaratnya sumber kehidupan ya, setidaknya untuk planet bumi gitu. Dan tata surya kita ini kan pusatnya itu di matahari. Planet-planet berotasi mengitari matahari gitu. Kayak ada sesuatu yang signifikan yang baru di hidup kamu, kayak ada ibaratnya dengan matahari itu ya, kayak ada sesuatu yang bersinar, ada yang optimis, ada yang bersemangat, ada yang kembali melihat cahaya secara literal maupun nggak literal ya. Makanya tadi aku bilang di awal tuh dibuka dengan suatu vibe yang sangat 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 duar gitu. Duar dalam artian ini menyenangkan ya. Nih, lalu yang berikutnya ada the word. The word ini pertama perubahan perspektif, perubahan cara pikir kita gitu. Mungkin ada sesuatu yang signifikan terjadi di hidup kamu, entah baru-baru ini, entah ada momen-momen yang berjalan satu demi satu, dan itu mempengaruhi perspektif kamu gitu, cara melihat dunia, cara melihat diri kamu, hubungan kamu dengan Tuhan, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, dan sebagian lagi ini juga berhubungan dengan perpindahan lokasi ya, perpindahan negara, pindah chapter kehidupan, pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan. Lalu ini adalah six chakra, chakra keenam dan chakra ketujuh itu menurut aku adalah chakra paling spiritual ya. Karena apa? Itu kayak channel kita terhubung dengan semesta. Channel kita menangkap informasi-informasi yang biasanya kita nggak tangkap dengan panca indera kita. Ya, makanya namanya chakra keenam gitu. Setelah 5 panca indera kita. Lalu ini juga bisa berbicara kemampuan spiritual ya. Mungkin kamu punya terus lebih berkembang lagi, atau dari yang nggak punya atau nggak aware gitu kamu bisa itu terus tiba-tiba kamu aware atau kamu punya. Dan ini juga sebuah reminder kayak semesta itu berusaha berbicara sama kamu dengan intuisi, dengan tanda-tanda, dengan synchronicity, angel number, dengan banyak cara gitu. Tinggal gimana kamu perseptif atau enggak dengan cara semesta berbicara sama kamu ya. Lalu ini tadi yang aku bilang, nih kelanjutan dari yang ini ya. Door to personal healing dan happiness, pintu menuju pemulihan dan kebahagiaan. Jadi kayak itu tadi seperti ada sinar matahari, seperti ada cahaya yang kembali memasuki hidup kamu. Ya, mungkin ada tantangan-tantangan, kesulitan, masalah, atau mungkin ada sesuatu yang tadi nggak kelihatan, mungkin kamu buntu ya, di dalam kepala kamu buntu, mentok, nggak punya inspirasi. Terus keadaan tuh pelan-pelan ya, pelan-pelan seperti matahari yang terbit kembali. Jadi kayak hal-hal yang tadinya nggak kelihatan, terus ada solusi-solusi yang kamu temukan, jawaban-jawaban yang kamu cari, atau perspektif yang berbeda gitu. Karena di situ ada perkembangan kamu sebagai individu. Dan yang paling simpelnya itu dengan matahari ya, dengan sun adalah sesuatu yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Emosional ya. Dua kartu pertama ini kartu yang elemen air. Elemen air itu merepresentasikan emosi. Kartu ketiga juga. Oke. Semua elemen hampir ada di sini semuanya kecuali Pentacles ya. Ini 3 kartu pertama adalah energi cups. Cups itu merepresentasikan emosi kamu. Mungkin ada fluktuasi emosi ya. Karena tadi dengan cahaya ini ya, cahaya matahari, mungkin ya itu tadi ada kamu momen-momen menemui tantangan, menemui kegelapan, menemui ganjelan-ganjelan kehidupan ya. Jadi emosi kamu berfluktuasi ya. Emosi kamu naik turun. Emosi kamu mungkin ada hal-hal yang menimbulkan mungkin kamu sedih, mungkin kamu marah, mungkin kamu berusaha belajar memproses emosi kamu, atau justru ada hal-hal baru yang akan memasuki hidup kamu ya, karena ini reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan kamu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang baru gitu yang mempengaruhi emosi kamu dalam artian yang positif. Nih kita bahas King of Cups. King of Cups ini pertama kartu yang merepresentasikan orang yang sudah belajar mengelola emosi-emosinya dengan baik, mengekspresikan emosinya dengan baik. Kayak orang yang apa ya sudah melewati banyak proses pendewasaan, proses proses pengembangan karakter, proses kematangan diri secara individu. Karena King of Cups itu energi orang yang berada di fase tertinggi energi Cups. Energi Cups itu kata kuncinya adalah emosi ya.
dia udah melewati banyak hal sampai di titik dia bisa meregulasi emosinya dengan baik. Lalu yang kedua, kalau berbicara konteks hubungan romantis, kamu akan ketemu sama orang yang paling hatinya paling baik, orang yang bisa juga udah melewati banyak hal seperti kamu ya. Jadi dia udah di titik individu yang matang secara emosional, udah dewasa, udah berkarakter. Walaupun umurnya belum tua banget gitu ya. Tapi di situ udah ada kematangan dia sebagai individu. Kenapa aku bisa berbicara tentang suatu konteks hubungan romantis? Karena di sini ada Page of Cups. Page of Cups ini bisa mengindikasikan bahwa akan ada sebuah apa ya, terutama buat kamu para single, sebuah kisah yang akan dimulai. Ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu, ngasih cupsnya ke kamu. Page of Cups juga berikutnya berbicara tentang ada komunikasi. Karena page itu semua adalah pembawa pesan. Jadi ada komunikasi yang signifikan yang akan kamu temuin dan itu sifatnya positif, menyenangkan karena ini posisinya ada di blessing kamu ya. Lalu yang berikutnya ini berhubungan dengan inspirasi dan kreativitas dan juga self love. Jadi kalau sebagian dari kamu misalnya secara inspirasi sebelumnya nih, secara inspirasi kamu kayak lagi mentok itu nggak dapat ide kreatif ya, kamu akan inspirasinya akan ngalir lagi. Lalu kalau kamu punya ide-ide apa gitu ya, entah itu berhubungan dengan seni atau enggak, kalau kamu punya ide-ide kreatif gitu, melakukan sesuatu hal yang berbeda atau punya ide-ide baru yang kamu nggak pernah lakukan sebelumnya, ini sebuah konfirmasi gitu. Selama idenya itu positif, selama itu kayak berhubungan dengan pengembangan diri kamu dan selama tidak punya intensi untuk apa menyakiti atau merugikan orang lain, kenapa nggak coba dilakukan gitu ya. Misalnya contoh gini, paling gampang aku suka ngasih contoh, kalau kamu misalnya nggak pernah masak, terus kamu lagi tiba-tiba dapet ide, nyobain masak ini yuk. Ya itu, kenapa nggak dicoba aja gitu? Kenapa kamu nggak mencari waktu gitu untuk merealisasikan ide kamu? Ya, nih tantangannya adalah Six of Cups, sesuatu ganjelan dari masa lalu. Mungkin gini ya, kayak Six of Cups ini jadi tantangan adalah yang pertama muncul di kepala aku adalah kayak orang-orang dari masa lalu tiba-tiba muncul lagi di hidup kamu dan ini seseorang atau beberapa orang yang di masa lalu signifikan untuk fluktuasi emosi kamu ya. Makanya kayak mungkin ini kayak semesta lagi memberi tes kepada kamu. Ibaratnya kamu udah melewati banyak hal nih. Aku coba kasih tes deh, kamu bisa melewati ujian ini enggak? Ya, karena orang ini punya signifikansi emosi sama kamu di waktu lampau. Apakah kamu misalnya sudah bisa memaafkan, udah bisa biasa aja gitu kayak melepaskan ganjelan-ganjelan hati kamu sama orang ini, misalnya kesedihan, kemarahan, luka, dendam, apapun itu ya. Jadi orang ini muncul lagi untuk melihat apakah kamu sudah berdamai dengan situasi-situasi yang terhubung sama orang ini dan signifikan buat emosi kamu. Ini yang jadi tantangan kamu. Kayak ini bukan sesuatu yang besar sih, lebih kepada reaksi kamu gimana ketika kamu ketemu sama orang ini. Dan juga Six of Cups ini adalah sebuah apa ya? Sebuah Six of Cups itu kayak semesta mau memberikan sesuatu sama kamu ya. Ibaratnya mungkin ini ngagetin terus kamu nggak berpikir bahwa orang ini akan muncul lagi di hidup kamu, tapi kayak itu juga sebuah pemberian dari semesta untuk melihat kayak sebenarnya sejauh mana kamu sudah berevolusi secara individu ya, dengan perjalanan emosi kamu, dengan perjalanan evolusi jiwa kamu ya. Dan ini adalah King of Wands, energi ini adalah energi orang yang passionate, orang yang apa ya, passion sama apa yang dia kerjakan, entah itu bisnis sendiri, entah itu pekerjaan, walaupun dia bekerja sama orang lain ya, dia itu passion dengan apa yang dikerjakan. Lalu King of Wands ini adalah energi orang yang membangun sesuatu dari nol gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kamu udah membangun bisnis kamu, membangun karir kamu, membangun proyek-proyek kreatif kamu atau hobi yang kamu seriusin, ini sebuah konfirmasi bahwa kamu sudah sampai di level King of Wands gitu. Kamu sudah skillful, kamu sudah bayar harga ibaratnya dengan waktu, tenaga, uang, kerja keras kamu, kamu sudah melakukan banyak hal dan tinggal kamu menikmati hasil karya kamu gitu, kamu sampai di titik puncak ya. Apapun definisi puncaknya kamu, apapun definisi goals-nya kamu yang berhubungan dengan karir, bisnis, atau proyek-proyek apapun yang kamu bangun selama ini ya. Lalu gini, kayak aku mendapatkan pesan tentang sosialisasi gitu. Mungkin selama ini kamu berada di energi hermit ya, kayak menjauh dulu nih dari konteks hubungan sosial. Ini sebuah reminder untuk kamu kembali, mungkin bersosialisasi kembali, mungkin kamu membuat pertemanan baru, kenal orang baru. Karena apa? King of Wands sama Queen of Wands ini adalah orang yang magnetik ya. Magnetik dalam artian membuat orang-orang mendekat. Entah itu untuk konteks pertemanan, entah itu konteks hubungan romantis. Dia itu ibaratnya kalau dalam konteks pertemanan orang yang bikin
asik tongkrongan, life of the party, orang yang merekatkan orang-orang lainnya. Ya, ini sebuah pesan untuk energi bersosialisasi. Lalu Ace of Swords sebagai penutup reading kamu, ini tadi kayak ada sebuah clarity ya, ibaratnya melihat hal-hal yang tidak kamu lihat sebelumnya. Lalu juga ada komunikasi yang signifikan yang akan kamu temuin dengan Ace of Swords jadi penutup kamu. Momen inspirasi, momen hidayah, momen pencerahan, momen kamu memahamin mungkin hal-hal tertentu yang tadinya kamu nggak pahamin ya. Bisa jadi dengan dipicunya muncul orang ini kembali ya. Akhirnya kamu mengerti, oh kenapa aku harus ketemu sama orang ini, oh kenapa hal itu perlu berakhir, oh ini pelajaran yang aku pahamin setelah aku terhubung sama dia. Hal-hal seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.